Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Baroro. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit jurnal yang berjudul Pasar Modal Perspektif dalam Islam, yang dibimbing oleh dosen Pak Muhammad Arfah. Sejarah manusia mengenal kata jual beli itu sebelumnya bukan jual beli, tapi istilahnya itu barter. Setelah ada kata barter ini, dengan lama semakin zaman itu menjadi kata jual beli dengan menggunakan alat seperti uang atau benda-benda yang bisa ditukar atau dijual belikan kepada masyarakat umum. Jual beli juga memerlukan keahlian khusus seperti manajemen, administrasi, atau transaksi yang sudah mengikuti modern zaman sekarang. Jual beli ini biasa kita temukan di daerah pasar yang biasa menjual belikan barang sekunder atau primer. Semakin berkembangnya zaman, jual beli yang ada di masyarakat ini menambahkan embel-embel Islam atau syariah pada produk mereka yang akan dijual belikan kepada masyarakat kembali. Tujuan ini untuk mengingatkan masyarakat jika ingin berinvestasi harus mengikuti kegiatan yang ada di pasar modal tersebut. Pasar modal juga dikelola secara organisir dan mengikuti aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, waranti, RIC, atau menggunakan jasa perantara yaitu misioner dan underwriter. Nah, pasar modal ini juga bisa disebut sebagai investasi. Investasi itu kegiatan penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu yang akan dikembalikan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil yang mereka tanamkan. Putusan Presiden tentang pengertian pasar modal itu nomor 52 tahun 1976. Pengertiannya yaitu pasar modal adalah bursa efek. Dalam bahasa ekonomi ini ada 3 bahasa, yaitu ada bursa, exchange, atau market. Dari penjelasan di atas, masyarakat Indonesia ini mengenal pasar modal ini sebagai kata bursa efek. Ada 3 unsur dalam bursa efek atau jual beli. Yang pertama, tempat atau waktu pertemuan pada pihak emiten atau investor. Yang kedua, orang atau badan yang akan melakukan investasi seperti emiten atau investor tersebut. Lalu unsur yang ketiga itu objek yang menjadi bahan transaksi di antara kedua tersebut. Macam-macam pasar modal ini ada 4. Yang pertama, pasar primer atau primary market. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga, pasar ketiga yaitu tertiary market. Dan yang keempat, pasar keempat yaitu foreign market. Untuk penjelasan macam-macam pasar modal 4 jenis tersebut ada di video yang sebelumnya. Kalian bisa langsung putar ulang aja videonya ya. Jadi kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Ternyata pasar modal ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama fungsi tabungan, yang kedua fungsi kekayaan, yang ketiga fungsi likuiditas, dan yang keempat yaitu fungsi pinjaman. Untuk yang pertama ini fungsi tabungan. Banyak ya cara kita menabung tuh, bisa dari celengan, bisa dari kita kumpulin uang di tumpukan-tumpukan kertas-kertas buku, kayak gitu juga bisa ya. Atau kalau misalkan kalian nih punya berangkas pribadi, atau kalian punya tempat penyimpanan uang pribadi, itu juga bisa banget ya. Atau kalian punya ATM, itu juga bisa. Kita lebih baik simpan di bank sih guys, tapi kalau misalkan kalian takut juga untuk simpan di bank, kalian bisa simpan sendiri. Untuk yang kedua ini fungsi kekayaan. Nah, fungsi kekayaan ini ada 2. Ada yang fungsi kekayaannya untuk jangka panjang
dan ada fungsi kekayaannya untuk jangka pendek. Ini juga bagus untuk menyusut depresi yang akan terjadi tiba-tiba. Kita kan tidak tahu nih kalau misalkan nanti untuk kedepannya atau beberapa hari kemudian kita kenapa-napa gitu kan. Itu bisa tuh kita pakai fungsi yang pertama, yaitu fungsi tabungan. Dan kalau misalkan kalian mau investasi untuk anak kalian, itu juga bisa banget. Yang ketiga ini fungsi likuiditas. Likuiditas ini termasuk kekayaan yang disimpan dalam surat-surat yang berharga seperti surat tanah, surat wakaf, terus surat emas. Kan kalau misalkan kita beli emas tuh ada suratnya kan. Nah, itu kan termasuk surat yang berharga tuh. Nah, itu termasuk fungsi likuiditas. Lalu yang keempat, fungsi pinjaman. Itu sekarang sering banget dipakai sama masyarakat. Karena zaman sekarang itu banyak banget aplikasi yang sudah meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti kita ada aplikasi seperti Kredivo, Indodana, atau ShopeeLetter, GoPayLetter, kan banyak ya sekarang. Makanya itu salah satu aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk membeli apapun kebutuhan mereka dengan cara mereka meminjam dana tersebut dengan tempo 30 hari ke depan. Ternyata pelaku pasar modal ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama pelaku utama dan yang kedua itu pelaku penunjang. Apa itu pelaku utama? Sebut emiten. Emiten itu merupakan seseorang yang mempunyai perusahaan, terus dijual perusahaan tersebut kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana atau memperluas usaha, memperbaiki modal atau memperbaiki ekonominya. Itu salah satu pelaku utama. Nah, untuk pelaku yang kedua yaitu pelaku penunjang. Pelaku penunjang ini dibagi berbagai kelompok, yaitu ada 8 kelompok. Untuk 8 kelompok pelaku penunjang itu kalian bisa langsung search aja. Banyak banget pengetahuannya di internet ya teman-teman. Pasar modal ini salah satu kegiatan yang tidak dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan kajian ijtihad. Untuk transaksi jual beli ini tidak ada kaitannya keterpaksaan atau mengikuti ketentuan syariah. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat An-Nisa ayat 29 tentang jual beli dalam perspektif Islam. Seperti yang di awal saya sebutkan, jual beli itu zaman dulu tidak dikenal kata jual beli, tapi dengan kata tukar tambah atau mudharabah, yaitu artinya bagi hasil. Tetapi pada dasarnya ketentuan modal yang diikuti oleh masyarakat itu mempunyai istilah syirka musyahamah dan boleh dilakukan oleh masyarakat Islam dan boleh dilakukan oleh masyarakat umat Islam. Tetapi jika di dalam aktivitas jual beli ini menjalani hukum riba atau ada hukum riba di dalamnya, apapun, mau itu barang, mau itu jasa, itu tidak diperbolehkan dalam Islam jika ada hukum riba di dalam jual beli tersebut. Dan itu jatuhnya haram untuk investor. Seperti monopoli. Nah, kita tuh mempelajari mainan monopoli ya kan? Kalian pasti pernah main monopoli. Nah, di dalam monopoli itu terdapat modal yang sangat kecil kalau misalkan kita berhenti di suatu kota atau di suatu negara monopoli tersebut. Tetapi jika kita membeli kota atau negara tersebut, kita membeli dengan harga murah. Lalu jika ada orang lain melewati kota atau negara kita tersebut, dia akan membayar kita 30% atau 50%-nya
kota atau negara yang kita beli. Itu nggak boleh. Itu termasuk riba. Sebenarnya di dalam Islam nggak apa-apa kita melakukan jual beli, tapi kita itu tidak boleh mengambil untung yang lumayan banyak seperti 20% atau 30%, bahkan sampai 50% itu tuh nggak boleh ya guys. Hal yang seperti ini tuh yang jarang banget masyarakat ketahui tentang jual beli yang ada di masyarakat ini tidak boleh dinaikkan 20% sampai 50%. Kalau misalkan kalian mau naikkan 10% atau 5%, itu juga masih sama aja guys. Paling kita boleh menaikkan dengan jumlah modal atau keuntungan yang kita bisa dapat seharga 50.000 atau 100.000, atau paling bagusnya nih kalian tuh bisa ngambil keuntungan itu 10.000 atau 20.000, seperti itu. Transaksi yang di sudut pandangkan oleh Islam itu ada dua, yaitu sudut spekulatif yang dianggap seperti perjudian, mengakibatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian kepada masyarakat atau investor yang mengikuti lingkungan atau transaksi tersebut. Yang kedua ini transaksi yang dipandang dari nilai implisitnya teman-teman. Untuk penjual dan pembeli, sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka atau tidak diinginkan itu tidak boleh dilanjutkan. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan kita ingin terjun ke pasar modal atau kita ingin terjun investasi, itu kita harus mempertahankan sehatnya pasar modal secara terus-menerus melalui jumlah pembaruannya. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita terjun nih, kita tuh harus mantau dulu nih pasar tersebut. Dia cocok gak nih untuk kita investasi, atau kita cocok gak nih untuk terjun investasi ke pasar tersebut. Nah, itu juga bagaimana sikap kita mempertahankan 100% margin, yaitu sama pembelian tunai untuk menghapuskan adanya unsur riba. Pasar modal mempunyai andil yang besar dalam proses memperdayakan ekonomi masyarakat di suatu negara. Adanya pemerataan pengalihan saham membutuhkan hasil yang dimana akan terjalin kerjasama antara individu dan investor, sehingga terciptanya pembagian kerja atau penghapusan pengangguran yang ada di masyarakat yang akan mengarahkan kemiskinan terhadap negara tersebut. Pasar modal yang sehat dan islami akan tercipta manakala seluruh aspek yang terkait memandang perlu untuk memperlakukan prinsip-prinsip syariah seperti penghapusan unsur riba dengan pembelian margin yang kontan mengutamakan unsur kerjasama dan tolong-menolong menghasilkan adanya penguasa individu secara mutlak. Mungkin itu saja penjelasan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.